Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Maria Karti Devi dari Akuntansi 4. Hari ini akan mempresentasikan tentang pengorganisasian. Organisasi adalah kerjasama dua orang atau lebih di dalam melaksanakan suatu pekerjaan dengan adanya pembagian tugas yang jelas untuk mencapai tujuan yang lebih ditetapkan. Pengertian pengorganisasian menurut Georg R. Terry, tindakan mengusahakan hubungan antara orang-orang yang dapat bekerja sama secara efisien dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Unsur-unsur dasar yang membentuk organisasi: 1. Adanya kerjasama dua orang atau lebih. 2. Adanya pembagian tugas yang jelas. 3. Adanya tujuan yang sama. Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme formal organisasi yang dikelola, adalah gambaran umum dari kerja yang memperlihatkan kinerja suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan membagi masing-masingnya berdasarkan fungsi-fungsi yang memperlihatkan antara atasan dan bawahan. Faktor-faktor yang menentukan perancangan struktur organisasi: 1. Strategi pencapaian tujuan organisasi. 2. Perbedaan teknologi yang digunakan. 3. Kemampuan cara berpikir para anggota. Kebutuhan dan lingkungan perlu dipertimbangkan dalam penyusunan struktur organisasi. 4. Besarnya organisasi dan satuan kerja akan mempengaruhi struktur organisasi. Bentuk-bentuk bagi organisasi menurut Henry G. Hodges. 1. Bentuk piramidal. Bentuk yang paling banyak dipergunakan oleh organisasi, sederhana, jelas, dan mudah untuk dimengerti. 2. Bentuk vertikal. Hampir sama dengan bentuk piramidal dalam pelimpahan kekuasaan. 3. Horizontal. Arilan wewenang dan tanggung jawab digambarkan dari kiri ke kanan. Untuk melingkar, menekankan hubungan antara suatu jabatan dengan jabatan yang lain. Bentuk-bentuk struktur organisasi dapat dibedakan atas: 1. Struktur organisasi garis. Kebaikan: 1. Adanya kesatuan komando. 2. Garis komando jelas. 3. Proses pengambilan keputusan cepat. 4. Karyawan yang memiliki tingkat kecakapan kerja yang tinggi atau rendah dapat segera diketahui. 5. Rasa solidaritas tinggi. Kelemahan: seluruh organisasi akan tergantung pada satu orang saja. Adanya kecenderungan pemimpin bertindak secara otoriter. 3. Kesempatan karyawan untuk berkembang terbatas. 2. Struktur organisasi garis dan staf. Kebaikan: 1. Dapat dipergunakan oleh organisasi besar maupun kecil. Ada pembagian tugas antara pimpinan dengan pelaksana sebagai akibat adanya staf ahli. Proses pengambilan keputusan cepat. Koordinasi lebih baik karena adanya pembagian tugas. 5. Semangat kerja bertambah keras besar. 5. Semangat kerja bertambah besar karena pekerjaan disesuaikan dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki. Kelemahan: rasa solidaritas menjadi kurang, kesatuan komando berkurang, koordinasi yang kurang baik pada tingkat staf akan mempengaruhi pada pelaksanaan tugas. 4. Perintah menjadi kabur dengan nasihat dari staf. 3. Struktur organisasi fungsional. Kebaikan: pembidangan tugas menjadi lebih jelas. 2. Spesialis kerja karyawan lebih efektif. Solidaritas kerja semakin kerja karyawan tinggi. Koordinasi kerja berjalan dengan lancar dan tertib. Kelemahan: sulitnya dilaksanakan pengalihan kerja. 2. Koordinasi secara menyeluruh sukar untuk dilaksanakan. Sering timbulnya konflik. 4. Struktur organisasi panitia adalah organisasi yang dibentuk untuk sementara waktu saja. Setelah tugas selesai, maka pengorganisasian dibubarkan. Kebaikannya, segala keputusan dipertimbangkan masa-masa dalam pembahasan yang dalam dan terperinci. Kemudian pimpinan bertindak secara otoriter sangat kecil. Koordinasi kerja telah dibahas oleh suatu tim. Kelemahan: proses pengambilan keputusan memerlukan diskusi yang berlarut yang menghambat pelaksanaan tugas. 2. Tanggung jawab tidak jelas karena tanggung jawabnya sama. 3. Kreativitas anggota terhambat dan sukar untuk dikembangkan karena faktor kolektivitas lebih dipentingkan. Rentang manajemen adalah sejauh mana kemampuan seorang manajer atau atasan dapat mengawasi para bawahannya secara efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk rentang kendali. 1. Situasi dan kondisi kerja.
Pekerjaan bersifat rutin, operasi-operasi stabil, pekerjaan bawahan sejenis, bawahan bekerja tidak tergantung satu dengan yang lain, pekerjaan tidak membutuhkan tiga pengawasan yang tinggi. 2. Karyawan rentan dikendalikan dapat relatif melebar apabila karyawan benar-benar terlatih, karyawan tidak suka terlalu diawasi di dalam bekerja, adanya rasa saling percaya dan tanggung jawab antara bawahan dan atasan. 3. Manajer rentan kendali dapat relatif melebar apabila manajer benar-benar ahli di dalam bidangnya. Manajer dapat membantu ide dan saran dari atasan maupun sesama manajer. Di dalam pengawasan manajer agak longgar. Sekian presentasi saya hari ini. Terima kasih, Bu.